Pernah nggak ngerasa udah berusaha hemat tapi tabungan nggak nambah-nambah? Atau malah bingung bedanya hidup hemat sama hidup pelit itu apa sih? Banyak orang pengen kaya tapi nggak sadar kalau gaya hidup sehari-hari justru bikin uang bocor terus. Padahal ada loh cara hidup hemat yang nggak nyiksa, malah bisa bikin makin kaya. Namanya frugal living. Intinya bukan sekedar ngirit, tapi pintar memilih mana yang penting dan mana yang malah bikin dompet menjerit. Di konten ini kita bakal bahas 8 cara hidup hemat alias frugal living yang simple tapi ngaruh banget sama keuangan. Mulai dari cara mikir soal belanja, prioritas pengeluaran, sampai strategi kecil yang efeknya gede banget, bikin dompet lebih aman. Jadi kalau pengen punya kebiasaan finansial yang sehat tanpa merasa tersiksa, tonton video ini sampai habis ya. Gaya hidup frugal living itu bukan soal kekurangan hari ini, tapi soal kebebasan hidup esok hari. Sebelum lanjut nonton, pastikan kamu udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 8 cara hidup hemat frugal living yang bikin kamu kaya. Yang pertama, beli barang sekali tapi tahan bertahun-tahun, sama dengan hemat jangka panjang. Pernah nggak sih beli barang murah tapi baru dipakai sebentar udah rusak, terus akhirnya beli lagi dan lagi? Nah, itu justru yang bikin boros diam-diam. Padahal kalau beli barang yang kualitasnya bagus dari awal, walaupun harganya agak mahal, bisa jadi hemat banget dalam jangka panjang. Misalnya beli headset atau headphone murah 50 ribuan, dipakai 4 bulan udah rusak. Jadi kalau ditotalin, setahun bisa keluar 150 ribuan. Tapi kalau beli yang kualitas bagus seharga 500 ribuan dan tahan 5 tahun lebih, artinya cuma habis 100 ribuan per tahun. Dari situ aja udah bisa kelihatan kan bedanya, mana yang lebih masuk akal secara jangka panjang. Tentu beli yang seharga 500 ribuan dan tahan 5 tahun lebih. Masalahnya banyak orang mikirnya penghematan itu soal harga paling murah, padahal harusnya mikir soal umur barang dan nilai guna. Konsep beli sekali tapi tahan lama ini cocok banget buat yang pengen nerapin frugal living dengan cara yang gak ribet. Barang-barang kayak sepatu, tas, atau elektronik itu termasuk yang harus dipertimbangkan kualitasnya. Jangan tergoda diskon doang, tapi lihat juga bahan, merek, dan reviewnya. Kadang kita bayar lebih di awal, tapi bisa tenang dan gak perlu ngeluarin duit berkali-kali setelahnya. Buat mulai strategi ini gampang-gampang susah sih. Soalnya kita harus lawan nafsu pengen beli yang murah meriah. Tapi cara ngakalinya adalah kita bisa bikin daftar barang yang sering rusak atau sering dibeli ulang. Terus bandingin sama versi yang lebih berkualitas. Nabung dulu kalau perlu, jangan langsung gas beli mahal kalau belum siap. Yang penting kita paham kalau investasi kecil buat barang berkualitas itu efeknya gede buat keuangan ke depannya. Dari sini kita belajar kalau frugal living itu bukan soal pelit, tapi lebih ke mikir panjang dan bikin keputusan yang bikin hidup lebih stabil dan gak boros. Yang kedua, no spend day challenge, seminggu sekali, sama dengan latihan disiplin finansial. Pernah nyoba nggak? Satu hari aja nggak ngeluarin duit sama sekali. Nah, itu namanya no spend day alias tantangan nggak belanja seharian. Gampang kedengarannya ya, tapi pas dijalanin baru kerasa perjuangannya. Apalagi kalau udah kebiasaan jajan kopi atau beli camilan setiap hari. Tapi justru ini latihan disiplin finansial yang mantep banget. Misalnya nih, kalau biasanya setiap hari kita menghabiskan uang Rp50.000 buat makan di luar, bensin, dan jajan. Nah, kalau satu hari jadi no spend day, berarti hemat Rp50.000 per minggu. Sebulan jadi hemat Rp200.000. Dan dalam setahun udah bisa hemat 2,4 juta rupiah, padahal hanya menahan diri 1 hari seminggu. Gokil banget kan? Tantangan ini ngajarin kita buat lebih sadar sama kebiasaan kecil yang ternyata nyedot duit terus-terusan. Awalnya bakal ngerasa bosen, mungkin juga agak kesel karena nggak bisa jajan. Tapi lama-lama kita jadi terbiasa mikir dulu sebelum ngeluarin uang dan malah jadi makin kreatif. Misalnya bikin kopi sendiri di rumah, masak dari bahan sisa di kulkas, atau nonton film gratisan. Ini juga bantu buat belajar bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Dari situ pelan-pelan kita punya kendali atas keuangan sendiri. Buat mulai, pilih satu hari yang paling santai dan minim godaan, kayak weekend pas di rumah.
siapin makanan dari hari sebelumnya, jadi nggak ada alasan buat jajan. Kesulitannya ya pasti godaan kecil kayak diskon atau ajakan nongkrong. Tapi kita bisa bilang ke diri sendiri, nanti aja, bukan hari ini. Kalau kita bisa konsisten, efeknya bukan cuma di dompet, tapi juga di pola pikir kita soal uang. Dari sini kita bisa makin paham kalau gaya hidup frugal living itu nggak nyiksa, malah bikin bebas dari stres keuangan dan bikin makin deket sama tujuan jadi kaya. Yang ketiga, hemat itu bukan pelit, tapi pintar memilih prioritas. Banyak orang salah paham, mengira hemat itu sama dengan pelit. Padahal beda banget bro. Hemat itu soal milih mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Bukan soal nggak mau ngeluarin uang sama sekali. Misalnya nih, kita rela nggak ngopi-ngopi fancy setiap minggu, tapi uangnya kita pakai buat ikut kursus online yang ningkatin skill dan bisa nambah penghasilan. Bayangin aja, kita biasa jajan kopi 25.000 seminggu sekali. Dalam sebulan itu 100.000 rupiah. Kalau ditahan selama 6 bulan dan dialihin buat bayar kelas online seharga 600.000 rupiah, bisa jadi investasi buat masa depan, bukan cuman buang duit buat kafein. Kalau udah ngerti prioritas, kita jadi lebih gampang ngatur keuangan tanpa ngerasa nyiksa diri. Kita nggak harus ngurangin semua hal yang disukai, tapi pilih mana yang benar-benar kasih manfaat jangka panjang. Contohnya, daripada beli 3 kaos murah yang cepat rusak, beli aja 1 kaos bagus yang awet dan tahan lama. Ini bukan pelit, tapi pintar. Dari sini kita belajar ngontrol diri, dan itu skill penting banget biar nggak gampang kejebak sama gaya hidup konsumtif yang cuman nguras dompet doang. Cara mulainya gimana? Well, mulai dari nulis pengeluaran dan tanya ke diri sendiri, ini penting gak sih buat gua? Pasti awalnya susah, karena ego dan keinginan itu susah dilawan. Tapi makin sering dilatih, kita bakal makin jago nentuin mana yang layak dibeli. Triknya adalah selalu ingat tujuan keuangan, entah itu mau bebas hutang, punya dana darurat, atau investasi buat masa depan. Dari semua tips frugal living, yang satu ini penting banget karena bikin sadar bahwa jadi hemat bukan soal nahan-nahan doang, tapi soal strategi biar bisa hidup lebih tenang dan makin deket ke kebebasan finansial. Yang keempat, zero waste mindset. Sama dengan dompet aman, hidup minim sampah. Zero waste mindset itu bukan cuma soal buang sampah lebih sedikit, tapi juga soal hidup lebih sadar dan gak gampang buat beli-beli. Jadi kita mikir 2 kali sebelum beli barang, ini beneran gue butuh nggak? Atau cuman keinginan sesaat? Misalnya kita biasa beli air minum botolan 5.000 rupiah sehari. Nah, bisa diganti dengan bawa tumbler isi ulang sendiri. Dalam sebulan atau 30 hari, kita udah hemat 150.000. Setahun jadi hemat 1,8 juta rupiah, cuman dari kebiasaan kecil yaitu bawa tumbler. Kebayangkan kalau kita ngelakuin hal serupa buat barang-barang lain, bisa berapa banyak yang dihemat? Nah, gaya hidup ini ngajarin kita buat lebih mikir sebelum konsumsi. Contoh lainnya misalnya bawa wadah sendiri pas beli makanan, masak dari bahan yang ada di kulkas sebelum basi, atau beli barang bekas tapi berkualitas. Ini semua bisa nurunin pengeluaran secara signifikan, karena kita jadi nggak buang-buang duit buat hal-hal yang nggak penting. Selain itu, sampah juga berkurang, jadi nggak cuma bantu dompet sendiri, tapi juga bantu lingkungan. Kita juga bakal ngerasa lebih puas karena nggak nyesel habis belanja, dan mulai terbiasa milih yang benar-benar berguna. Cara mulainya gimana? Well, nggak usah langsung ekstrim. Coba pilih 1 kebiasaan dulu yang bisa kita lakukan dengan konsisten. Tantangannya biasanya dirasa gengsi atau mager, tapi makin sering dicoba, makin terbiasa. Mulai dari hal kecil kayak tolak kantong plastik atau bawa bekal dari rumah. Dari situ kita bakal ngerti bahwa cara menghemat uang itu nggak harus menyiksa diri, tapi cukup dengan hidup lebih sadar dan nggak asal beli. Lama-lama gaya hidup ini bisa bantu kita buat nabung lebih banyak dan bikin makin deket sama tujuan jadi bebas finansial. Yang kelima, bikin budget buat gaya hidup. Boleh nongkrong, tapi ada limitnya. Gaya hidup hemat itu bukan berarti kita harus jadi antisosial dan gak pernah nongkrong. Boleh kok nongkrong, makan di luar, nonton, atau healing tipis-tipis. Asal semuanya ada limitnya. Nah, makanya penting banget bikin budget khusus buat gaya hidup. Biar tetap bisa have fun tanpa bikin kantong jebol. Misalnya nih, dari penghasilan 4 juta rupiah per bulan, sisihkan 500.000 khusus buat gaya hidup.
Jadi selama sebulan bebas nongkrong atau nonton asal nggak lewat dari angka itu. Kalau biasanya nongkrong 3 kali seminggu habis 75.000 setiap kali nongkrong, itu bisa tembus 900.000 rupiah sebulan. Nah itu udah lebih dari limit. Pas kita udah bikin budget dan tahu batasnya, kita bakal mulai mikir 2 kali sebelum asal jajan. Kita bakal mikir, mau nongkrong di tempat mahal 2 kali atau cari yang lebih murah dan bisa nongkrong 4 kali. Ini membentuk mindset hemat yang fleksibel, bukan kaku. Kita tetap bisa menikmati hidup, tapi dengan kontrol. Dan dari sini juga belajar buat lebih kreatif nyari hiburan yang hemat, kayak nongkrong di rumah teman, piknik di taman, atau masak bareng. Lama-lama kita sadar, kebahagiaan itu bukan soal ngeluarin duit banyak, tapi soal bareng-bareng dan pintar mengatur uang buat gaya hidup. Buat memulai, kita bisa coba lacak pengeluaran untuk gaya hidup dulu selama sebulan. Terus atur limit yang realistis. Tantangannya biasanya di impulsif, kayak tiba-tiba diajak nongkrong sama temen, dan kita belum siap budgetnya. Tapi kalau udah punya limit, kita bisa lebih tegas buat bilang, lain kali ya bro, sekarang lagi hemat. Triknya biar berhasil adalah konsisten dan jujur sama diri sendiri soal prioritas. Dari sini kita bisa belajar cara mengirit uang tanpa ngerasa kehilangan kesenangan. Dan itu penting banget buat yang pengen menjalani frugal living tapi tetap enjoy menjalani hidup. Yang keenam, meal prep sama dengan trik orang sibuk buat hemat tanpa ribet. Meal prep itu jurus sakti buat yang sibuk tapi pengen tetap hemat dan gak ribet. Intinya, kita masak banyak sekaligus di awal minggu, terus simpan di kulkas buat dimakan selama beberapa hari. Jadi, setiap hari kita tinggal angetin aja, gak perlu jajan atau food delivery yang mahal-mahal. Misalnya nih, kita biasa beli makan siap santap habis 50.000 per hari. Nah, dalam seminggu bisa habis 350.000. Tapi kalau meal prep, kita bisa atur budget sekitar 200.000 sampai 250.000 buat bahan masakan seminggu. Artinya bisa hemat 100.000 sampai 150.000 per minggu atau sekitar 400.000 sampai 600.000 sebulan. Lumayan banget kan hematnya, cuman modal masak sehari buat makan seminggu. Awal-awal pasti kerasa ribet dan makan waktu, apalagi buat yang belum terbiasa masak. Tapi lama-lama bakal punya ritme sendiri dan tahu resep mana yang simple, enak, dan tahan lama. Triknya adalah pilih masakan yang gampang dipanasin ulang dan tetap enak walau udah disimpan beberapa hari, kayak tumisan, ayam ungkep, atau sup daging. Selain itu, kita juga bisa jadi lebih sehat karena porsi dan bahan makanan bisa kita kontrol sendiri. Jadi nggak cuma hemat uang, tapi juga hemat waktu dan lebih aware sama apa yang dikonsumsi setiap hari. Buat mulai, bisa pilih 1 hari di akhir pekan buat belanja dan masak. Siapkan wadah khusus biar gampang nyimpen dan ngatur porsinya. Tantangannya biasanya males dan pengen makan sesuatu yang beda tiap hari. Tapi itu bisa diatasin dengan variasi menu yang simple tapi beda rasa. Ingat ya, ini bukan soal ribet-ribetan, tapi strategi biar punya cara hidup hemat yang praktis dan realistis. Kalau bisa konsisten, meal prep ini bisa jadi senjata andalan buat jaga dompet tetap aman sambil tetap kenyang dan sehat. Yang ketujuh, tunda belanja 3 hari sampai seminggu. Ini trik frugal buat lawan impulsif. Pernah ngalamin hal kayak gini nggak? Lagi scroll e-commerce, terus nemu barang lucu atau diskonan, langsung pengen beli padahal sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Nah, trik frugal yang satu ini simple banget tapi manjur. Tunda belanja selama 3 hari sampai seminggu sebelum benar-benar beli barang itu. Selama masa tunggu itu, kasih waktu buat mikir, ini beneran butuh atau cuman lapar mata? Misalnya, lihat hoodie lucu seharga 250.000, tapi setelah tunggu 3 hari, mikir dan lihat lemari, ternyata udah punya 2 hoodie yang jarang dipakai. Artinya kita baru aja menyelamatkan 250.000 yang bisa dialihkan ke hal lain yang lebih penting. Cara ini bikin kita jadi lebih bijak setiap kali pengen beli sesuatu. Emosi sesaat sering banget bikin kita kalap belanja, padahal kalau ditunda, keinginan itu bisa hilang sendiri. Dari situ kita jadi makin jago bedain mana kebutuhan, mana keinginan yang cuma numpang lewat. Dan yang lebih penting lagi, kita mulai punya kendali penuh atas dompet kita. Kebiasaan kecil kayak gini, kalau dijalanin terus, kita bisa hemat ratusan ribu atau bahkan jutaan rupiah per bulan yang tadinya bocor cuman karena iseng scrolling doang. Buat mulai, bisa bikin catatan kecil tiap kali pengen beli barang, tulis tanggalnya, dan pas udah lewat 3 hari,
Cek lagi apakah masih pengen atau udah nggak relevan. Tantangan terbesarnya adalah godaan diskon dan FOMO. Tapi kalau ingat tujuan kayak nabung buat dana darurat atau beli barang yang lebih berguna, kita bakal bisa tahan diri. Trik ini kelihatannya sepele, tapi bisa jadi salah satu tips menghemat uang yang paling ampuh buat yang sering kejebak keinginan sesaat. Lama-lama kita bakal ngerasa lebih puas karena setiap belanja itu adalah hasil dari keputusan yang sadar, bukan emosi sesaat. Yang ke-8, frugal living bukan berarti menderita, tapi strategi biar punya pilihan di masa depan. Banyak orang mikir, frugal living itu hidupnya menderita, pelit, dan gak bisa menikmati hidup. Padahal aslinya, ini tuh strategi supaya bisa punya lebih banyak pilihan di masa depan. Contohnya gini, kalau bisa hemat Rp20.000 per hari dari ngurangin jajan, nah dalam sebulan udah hemat Rp600.000. Kalau konsisten setahun, itu udah hemat Rp7,2 juta. Duit segitu bisa dipakai buat investasi, bayar hutang, atau bangun dana darurat. Jadi bukan cuma nahan diri terus-terusan, tapi kita lagi nyiapin amunisi biar nanti hidup nggak terjebak di situ-situ aja. Gaya hidup ini ngajarin kita buat mikir panjang, kayak gue pengen nikmatin hidup sekarang, tapi gue juga pengen masa depan yang aman dan bisa pilih gaya hidup apa aja. Karena kalau hari ini kita boros, besok-besok ia terpaksa kerja terus meski udah capek, atau nggak bisa nolak kerjaan yang lingkungannya toksik karena butuh uang. Tapi kalau udah terbiasa ngatur uang dengan sadar, kita punya power buat nolak hal-hal yang nggak sesuai sama keinginan. Jadi hemat sekarang itu bukan berarti menyiksa diri, tapi investasi buat kebebasan buat memilih gaya hidup di masa depan. Mulainya bisa dari hal kecil, misalnya mengurangi jajan, nunda belanja, atau bikin budget mingguan atau bulanan. Pasti di awal terasa berat karena kebiasaan lama belum hilang dan godaan konsumtif masih banyak. Tapi kalau udah tahu alasan ngelakuin ini, kita bakal lebih gampang buat konsisten. Dan jangan lupa kasih reward kecil ke diri sendiri tiap berhasil hemat. Dari sini kita bakal sadar bahwa frugal living itu bukan hidup sengsara, tapi hidup dengan sadar dan pelan-pelan mengarah ke versi hidup yang diimpikan. Well, itulah 8 cara hidup hemat frugal living yang bikin kamu kaya. Apakah kamu ada tambahan tentang gaya hidup frugal living? Kalau ada, share ya. Kamu punya pendapat lain soal cara hidup hemat alias frugal living? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat, dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys on the next video.